Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warson Hidayat, guru PPKN SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Indramayu. Pada hari ini saya atas nama guru pengampu mata pelajaran PPKN menyusun sebuah bahan ajar PPKN kelas 12, yaitu bab 4 yang nanti akan disampaikan yaitu pada waktu semester kedua, yaitu semester genap. Materinya adalah tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. Hal-hal yang perlu dibahas dalam hal ini adalah kenapa kita membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dalam perjalanan sejarah bahwa proses persatuan dan kesatuan di Indonesia ini mengalami pasang surut. Banyak terjadi pemberontakan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan separatis, yaitu dalam rangka mengubah negara kesatuan Indonesia menjadi negara yang berbentuk ideologi yang lain, yaitu mengingkari negara Pancasila serta mengingkari negara kesatuan negara Republik Indonesia yang sudah ditetapkan oleh founding father pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus ketika kita pertama kali merdeka, bahwa dinamika persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dalam hal ini sebagai negara kesatuan, di mana salah satu bentuk pemberontakan yang pernah ada yang pertama tahun 1948 yaitu pemberontakan PKI Madiun yang dilakukan oleh Mas Musso dan kawan-kawan. Ada juga pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan DITII yang dilakukan oleh Karmaji Karmijan Kartosuwiryo, yang ini sangat meluas, yaitu dari Jawa Barat, yaitu dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi oleh Kahan Muzakar, sedangkan di Aceh yaitu oleh Daud Bereuh. Ini sangat mengganggu dalam proses stabilitas keamanan dan pertahanan nasional saat itu, sehingga syukur alhamdulillah pemerintah negara Indonesia dalam hal ini mampu memadamkan pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Karmaji Karmijan Kartosuwiryo. Setelah PKI Madiun terus berlanjut kepada DITII, juga dilanjutkan dengan yaitu terjadinya masa kesatuan bangsa Indonesia, yaitu berubah dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Indonesia RIS. Ini menjadi sebuah bentuk perpecahan, di mana Indonesia dulunya menjadi negara kesatuan berubah menjadi negara Indonesia Serikat. Hal ini adalah dampak dari konferensi meja bundar yang dilakukan di Den Haag tahun 1949. Nah, ini adalah salah satu bentuk gangguan juga dalam konstitusi tentang kehidupan kenegaraan di negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang berikutnya adalah telah terjadi perubahan juga dalam sistem pemerintahan negara Indonesia setelah pasca RIS tahun 1950 menjadi Undang-Undang Dasar sementara, sehingga bentuk negara kesatuan kita adalah negara yang berbentuk liberal demokrasinya. Hal ini juga mengganggu dalam proses perjalanan sejarah Indonesia. Selanjutnya tahun 1965 ada juga pemberontakan yaitu G30 SPKI, yaitu dalam rangka menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis yang berhaluan komunis yang dipimpin oleh DN Aidit pada tahun 1965, yaitu sehingga terbunuhnya para Dewan Jenderal yang sekarang diangkat menjadi pahlawan revolusi seperti Ahmad Yani, MT Haryono, S. Parman, Sutoyo Siswamiharjo, terus yang berikutnya ada Deit Andaican, Pierre Tendean. Nah, ini adalah terus Kolonel Katamso, terus ada lagi Korol Saswitubun, juga banyak lagi yang menjadi sebuah presiden buruk perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, siswa diharapkan mampu bagaimana dinamika perubahan-perubahan sejarah dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga setelah terjadi G30 SPKI ini, saat itu Indonesia menjadi negara berdemokrasi terpimpin setelah keluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Dan dalam proses pemberontakan G30 PKI ini memberikan dampak yang begitu besar sehingga terjadi suksesi
pergantian kepemimpinan, yaitu dari masa Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno berpindah ke masa Orde Baru, yaitu pada masa pemerintahan Soeharto. Pada proses pemerintahan Orde Baru juga mengalami fluktuatif, yaitu perkembangan demokrasi banyak yang terbelenggu sehingga terjadi ketidakpuasan, KKN dan sebagainya begitu merebak serta merubah tatanan kebiasaan negara Indonesia sehingga kreativitas pemikir-pemikir tidak boleh bertentangan dengan pihak penguasa. Pada akhirnya tahun 1998 pemerintah Orde Baru melalui gerakan reformasi tahun 1998 persis pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Soeharto menyatakan mundur dari presiden, sehingga terjadilah perubahan kembali tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu memasuki masa Orde Reformasi, sehingga sekarang menjadi negara Orde Reformasi dari pergantian kepemimpinan dari Presiden B.J. Habibie sebagai masa transisi. Selanjutnya adalah Gus Dur digantikan oleh Ibu Megawati dan SBY serta Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang masa pemerintahan yaitu Bapak Joko Widodo. Semoga saja dinamika persatuan dan kesatuan ini tidak akan pernah merubah, yaitu tatanan kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa NKRI adalah harga mati sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang disusun dan ditegakkan serta diperjuangkan oleh founding father, para pendahulu bangsa kita. Terima kasih. Semoga materi ini menjadi sebuah penjelasan yang dapat memudahkan para siswa dalam rangka pembelajaran di kelas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.